Pemirsa, memasuki puncak arus mudik lebaran, antrean di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali mengular hingga 23 km. Tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari KK, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk Ketapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dengan pola itu, kapal yang tiba akan langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan di pelabuhan tersebut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan lalu lintas menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Nyoman Sudika di sana. Selamat sore, Nyoman. Bagaimana situasi saat ini di Gilimanuk? Baik, dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di depan dermaga 1, depan MB1, tepatnya bersebelahan dengan dermaga LCM, di mana saya digambar di belakang. Saat ini Pelabuhan Gilimanuk sudah mulai dipenuhi oleh bus-bus angkutan mudik lebaran. Untuk antrian sendiri sampai sore ini dari arah Singaraja sendiri, informasi terakhir yang saya terima itu sudah terurai, namun dari arah Denpasar saat ini masih belasan kilometer. Upaya-upaya mengurai kepadatan arus lalu lintas terus dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk dari dalam pelabuhan sendiri pihak ASDP sudah memperlakukan pola tiba bongkar berangkat, demikian yang untuk mempercepat proses penguraian kepadatan arus lalu lintas mudik dari Gilimanuk menuju Ketapang. Demikian. Baik, Nyoman, saya melihat di belakang Anda masih ada antrian bis di sana. Apakah memang hingga saat ini bis-bis di sana belum bisa masuk ke dalam kapal? Untuk bus bisa saya perlihatkan lebih jelas. Informasi memang di ruas jalan pun bus masih banyak terjebak antrean ya, karena prioritas yang diberlakukan di Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapang itu lebih ke sepeda motor sama kendaraan pribadi atau KK sejenis. Sedangkan untuk bus dan truk itu masih sebagian besar terjebak antrean di ruas jalan Denpasar Gilimanuk. Demikian, Kevin. Berapa lama rata-rata waktu tunggunya sebelum bis bisa masuk ke kapal? Kalau di dalam pelabuhan, kalau mereka sudah pada parkir di dalam pelabuhan itu tidak memerlukan waktu lama. Yang lama ini adalah proses masuk ke dalam pelabuhan. Untuk estimasi sendiri, mereka terjebak antrian kalau dari 23 kilo hingga masuk ke pelabuhan itu sekitar bisa sampai 12 atau 15 jam. 12 sampai 15 jam. Apa yang menyebabkan antrian itu terjadi? Apakah jumlah kapalnya sedikit atau proses administrasi masuk ke kapalnya yang rumit? Kalau dari segi jumlah kapal, pihak ASDP sendiri sudah menyiagakan 55 kapal yang siap beroperasi untuk angkutan mudik tahun 2026.
Namun demikian, kapasitas dermaga di Pelabuhan Gilimanuk sendiri cuma ada 4 dermaga MB dan 3 pelengsengan. Nah, kapal yang dioperasikan selama angkutan ini paling banyak itu 35 dari 55 kapal yang disiagakan, Kevin. Jadi jumlah dermaganya yang terbatas ya, sehingga membuat antrian ini terjadi, Nyoman? Salah satunya demikian. Karena Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, kemungkinan besar juga animo masyarakat yang ingin pulang ke Jawa itu bertambah banyak ya, untuk menghindari perayaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali, terutama karena di Bali saat tanggal 19 nanti perayaan itu tidak bisa berpergian dan lampu dinyalakan terbatas gitu, demikian. Oke, terakhir Nyoman, apa upaya yang dilakukan pihak pelabuhan untuk mengurai antrian ini? Karena panjang sekali sampai 23 km. Upaya yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu melakukan proses atau pola TBB tiba bongkar berangkat, di mana itu diberlakukan di Ketapang. Dari Ketapang sendiri setelah habis bongkar, kapal tidak memuat muatan lagi, langsung berangkat ke Gilimanuk. Itu pertama. Yang kedua adalah percepatan bongkar muat, proses bongkar muat. Dan yang ketiga, saat kemarin puncak padat sampai ke kota negara itu, pihak SDP menambah pengoperasian kapal dari 30 meningkat menjadi 33 dan terakhir 35. Sekian. Baik. Terima kasih. Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya pada hari Minggu kemacetan mengular hingga 36 km di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan, dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantri. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrian pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 17 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas, yang setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jembrana yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang arus mudik Lebaran terus meningkat di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek memadati sejumlah titik persimpangan. 5 hari jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura, persimpangan lampu merah Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik melintas dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi oleh kendaraan roda 2. Meski meningkat, namun lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Para pemudik mengaku sengaja menggunakan motor untuk menghindari kemacetan dan hemat biaya. Berbagai macam barang dibawa oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka. Mulai dari kandang burung hingga tabung gas LPG. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik Lebaran kali ini. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan para pemudik.
Bersejelang puncak arus mudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri ingin memastikan kelancaran arus lalu lintas gerbang tol krusial jalur Trans Jawa. Ayo jalan-jalan. Senin siang, Kapolri bersama rombongan meninjau kesiapan di gerbang tol Kalikangkung. Titik ini merupakan titik krusial selama arus mudik karena menjadi perlintasan pemudik yang akan menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi 3 hari jelang Lebaran atau pada hari Rabu mendatang. Harapan kita dengan kesiapan yang ada, kita akan menghadapi puncak mudik di H-3 yang tentunya kita harapkan Jawa Tengah khususnya bisa memberikan pelayanan terbaik, dan sampai saat ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga bisa terus kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya menonjol seperti laka menonjol sampai saat ini bisa kita cegah. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Naura Safikah di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Naura. Seperti apa situasi lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, ini memang masih relatif ramai dan juga lancar. Kalau misalnya di total dari pagi hari hingga di sore hari ini kurang lebih sudah 20.000 kendaraan dari arah Jabodetabek melintas ke arah tol Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, memang pada hari ini masih belum dilaksanakan dan juga diterapkan karena melihat situasi dari arus lalu lintas masih yang ramai dan juga lancar. Namun kalau misalnya dari informasi yang sudah diberikan, memang untuk penerapan seperti sistem one way dan juga kontraflow ini nantinya akan dilaksanakan esok hari di tanggal 17 Maret. Kalau misalnya untuk sistem one way ini akan dilaksanakan dari tanggal 17 Maret hingga 20 Maret dimulai pada pukul 12 siang hingga di waktu dini hari. Dan nantinya untuk one way titik mulai atau titik pertama akan dari kilometer 47 lanjut ke kilometer 70, kemudian lanjut lagi ke kilometer 421 di tol Semarang Solo. Kemudian kalau untuk sistem kontraflow ini akan dilaksanakan di 2 periode yang berbeda, yaitu ada di periode pertama itu di tanggal 17 hingga 20 Maret dan juga di periode kedua ini di tanggal 21 dan juga 22 Maret. Namun kalau misalnya untuk kilometernya ini berbeda, yaitu kalau di kontraflow ini dimulai pada kilometer 47 dan berakhir atau titik akhirnya di kilometer 70 di Cikampek. Terkait dengan diskon tarif tol yang sudah diberikan juga oleh Jasa Marga, ini sudah dimulai kemarin di tanggal 15 hingga hari ini terakhir di tanggal 16 Maret, diskon tarif tol sebesar 30% untuk para pemudik yang melintas dari arah Jabodetabek menuju ke tol Palimanan, tap in di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian tap out di gerbang tol Kalikangkung. Dan pastinya ini diharapkan dengan adanya sistem one way, kontraflow, dan juga untuk diskon tarif tol dapat mengurai kemacetan dan juga mengurangi untuk prediksi puncak arus mudik yang diperkirakan ini akan berlangsung pada tanggal 18 Maret dan juga diperkirakan untuk volume kendaraan sekiranya ada 126.000 kendaraan yang nantinya akan melintas dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan. Dan juga untuk para pemudik yang sudah melakukan perjalanan ini kembali dihimbau dari pihak Jasa Marga, pihak kepolisian untuk kembali memastikan yang pertama adalah saldo e-tol ini harus cukup karena dari hari kemarin kami memantau Davi dan juga pemirsa ini banyak sekali kendaraan baik kendaraan pribadi maupun bus ini untuk saldo e-tolnya tidak cukup sehingga cukup menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di gardu tol ataupun di gerbang tol. Jadi pastikan kembali untuk nominal cukup. Kemudian selain dari saldo e-tol pastikan kembali juga untuk kondisi ban, kondisi rem ini dalam keadaan kondisi yang prima dan juga fit sehingga selamat dan pastinya menikmati mudik di Lebaran 2026 di kampung halaman. Sementara itu Davi kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Safikah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali.